akhirnya para pelaku opang di Pondok Ranji akhirnya ditangkap ya. Karena apa? Dikarenakan viral melalui media sosial yang mana si Mbak yang ini yang mesan ojol ini akhirnya memvideokan dan viral, akhirnya polisi turun tangan. Ya, terjadi lagi masalah ojol-ojol dengan ojek pangkalan. Ya, bagaimana ini ya? Anehnya aplikator kenapa nggak turun tangan ya? Kenapa nggak aplikator yang datang ke sana dan membuat kotak-kotak di mana ojol berdiri, di mana opang berdiri? Ya, karena pergesekan ini sudah lama ya, dari awal-awal ojol berdiri sampai saat ini. Ada yang udah berdamai, ada yang menolak damai. Bahkan ada yang sistemnya seperti polisi nilang orang, alias cabut kunci. Bahkan minta uang tembusan sampai Rp200.000, seperti video gua sebelumnya. Ya, kunci si ojol dicabut, minta uang tebusan. Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my sis, everyone, every time, everywhere you are, dimanapun anda berada. Kali kita coba lagi bahas permasalahan yang tidak pernah ada habisnya sampai kapanpun, yaitu masalah ojol. Yang mana kali ini kita akan bahas masalah ojol versus opang di Pondok Ranji beberapa waktu lalu, yang akhirnya diviralkan oleh penumpangnya yang terpaksa harus bayar 2 kali lipat dari harga si ojol untuk mengantarkan si Mbak ini ke rumah sakit. Mungkin dia orang baru atau baru pertama kali menginjak stasiun Pondok Ranji dan tidak tahu tempat para ojol-ojol untuk diambil penumpangnya, hingga diambil kuncinya dengan paksa oleh pangkalan, dan mungkin terjadi pergesekan, percekcokan dan lain sebagainya. Dan banyak diam-diam memvideokan dan videonya viral, dan akhirnya polisi sekitar Pondok Ranji akhirnya turun tangan dan mencari pelaku, dan akhirnya pelaku ditangkap. Seperti ini dari Detik News. Viral, opang stop paksa ojol bawa penumpang di Pondok Ranji, pelaku ditangkap. Nah, ini orangnya. Ya, viral di medsos, opang menyetop ojol yang membawa penumpang ke stasiun Pondok Ranji, Tangsel. Penumpang ojol diturunkan oleh opang yang berada pada hari Minggu pada tanggal 17 Agustus 2025. Hari Merdeka, opang nyetop ojol. Yang menjadi korban adalah seorang perempuan, dan merekam momennya itu yang tidak menyenangkan dialaminya di Pondok Ranji. Ceritanya si korban buru-buru mesan ojol untuk ke rumah sakit dari stasiun Pondok Ranji. Lokasi penjemputan ojol nggak jauh dari kawasan. Namun korban hendak naik motor, tiba-tiba opang mencabut kunci si ojol dan korban minta turun oleh penumpang. Cekcok pun terjadi antara penumpang dengan ojol dengan pengemudi opang yang menyetop paksa si ojol. Tak mau situasi rumit, penumpang bersedia naik ojol dengan biaya 2 kali lipat asalkan ojolnya dilepas. Akhirnya ditangkap. Ya, menurut laporan viral Polsek Ciputat Timur, Kompol Babang Askar Sodik, polisi turun tangan. Polisi datang ke lokasi untuk melakukan penyidikan. Babang menyebut pihaknya memeriksa korban dan sejumlah saksi di lokasi. Dari penyidikan, pelaku berhasil diringkus polisi. Intinya kami akan interogasi semua pelaku yang diamankan, kata Bambang saat dikonfirmasi wartawan. Pelaku ada oknum opang Pondok Ranji, dibawa ke Polsek Ciputat Timur untuk polisi masih mengembangkan peristiwa tersebut. Kita sedang kembangkan ya. Nah, ini buat para ojol-ojol ya. Ya, ini masih aja terjadi pergesekan antara ojol dengan opang. Dulu ojol nggak boleh ngambil, sekarang ada titiknya. Tambah lagi sekarang banyak ojol-ojol bikin namanya Goret Instan dan Grab Now ya, yang sistemnya seperti opang aplikator. Mungkin sistem ini bila semua pangkalan stasiun melakukan Grab Now ataupun Goret Instan, mungkin akan mengakibatkan para ojol pangkalan makin kesel ya, mungkin mengurangi pendapatannya. Mungkin prasangka orang kadang opang itu mahal, tapi ada juga opang yang pintar, pangkalan itu pintar karena adanya teknologi Google Map, lalu dia menghargai per kilometer. Silakan penumpang share lokasi tujuan dari titik penjemputan berapa kilo dan dikalikan Rp2.000. Dan untuk kota-kota besar bahkan ada 2.500, tergantung di mana. Seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur, gue dapat laporan ada ojek pangkalan seperti itu. Karena asal mulanya ojol ini terjadi kenapa? Karena adanya si Nadiem Makarim ya, CEO Gojek itu susah mencari ojek, dan juga untuk ngojek harganya sangat mahal. Makanya timbul dengan sistem Google Map per kilometer. Yang mana kala itu ongkosnya sangat mahal ya, Rp4.000 per kilometer. Sekarang ya kalian tuanya sendiri berapa. Ini berbalik lagi ya. Ini untuk opang Pondok Ranji, daripada kalian ribut-ribut seperti itu, ini saran aja nih ya,
ingin pendapatan standar, jangan dimahalkan ongkos, jangan ongkos standar aja, tapi bikin per kilometer. Ya, setiap ojek pangkalan pasti punya handphone, pasti punya Google, pasti punya Google Map. Ya, kalau mau bersaing dengan ojol, silakan bikin aja itu per kilometer dihargai berapa, harga 2.000 kah atau 2.500, terserah. Ya, yang penting penumpang yang naik ojek pangkalan itu tidak merasa dibebani dengan harga yang mahal. Ya, sedangkan ojol udah harganya murah, dipotong lagi dengan potongan 20%, jasa aplikator, uang aman plus, uang plus tanam pohon dan lain, dan uang tetap bengek lainnya. Dan jaraknya pun ternyata tidak sesuai. Ya, di ojol misalnya 10 kilo, dibuka Google Map bisa-bisa 12 kilo atau 13 kilo. Dan sisanya kemana? Kita nggak tahu. Makanya sekarang untuk ojol hanya dua hal, suka jalanin, nggak suka ayo tinggalin. Itu aja. Di gue lagi live di BKT ya, lagi bikin kontennya di pohon-pohon BKT seperti ini. Ya, tetap semangat. Intinya dengan ojol ini ya, bila tidak merasa lagi ojol untuk perekonomian, ya udah. Mungkin seperti mereka di belakang nih, nyanyi-nyanyi seperti ini juga bisa. Ya, kalian bisa nyanyi-nyanyi seperti yang di belakang gua, atau joget-joget TikTok di Duren Sawit dekat McD dekat sini juga bisa. Ya, karena ojol tuh dua hal ya, suka jalanin, gak suka tinggalin. Toh intinya ngojol ataupun pekerjaan siapapun seperti nyanyi seperti ini juga intinya juga nyari uang kan. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal, adios amigos and ciao.